Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Sejarah Indonesia dalam materi Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda, namun akan dibatasi hanya akan membahas latar belakang. Nah, untuk proses dan akhirnya, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda ini ada 3, namun yang kita bahas pertama adalah politik etis dan perbaikan pendidikan Bumiputra. Bumiputra merupakan sebutan untuk rakyat Indonesia. Apa itu politik etis? Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum Bumiputra. Politik etis hadir akibat dari kritikan kaum humanis terhadap pemerintahan atas kebijakan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan rakyat, dan setiap kebijakan yang dibuat kurang memperhatikan kehidupan sosial masyarakat. Nah, tokoh humanis siapa sajakah itu? Yang pertama adalah Dewes Dekker dengan nama pena Multatuli menerbitkan sebuah novel berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Nah, Dewes Dekker ini menyampaikan kritikan kepada pemerintah melalui sebuah buku atau novel Max Havelaar. Selain Dewes Dekker, ada juga Van Deventer. Dia melontarkan kritikan tajam melalui sebuah artikel berjudul In Eerste Schuld atau Utang Kehormatan dalam majalah The Gids 1999. Nah, dari kritikan para kaum humanis itu, respon dari pemerintahan mengiyakan sehingga pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina secara resmi mengenalkan politik etis sebagai kebijakan baru di Indonesia dan menunjuk Alexander Hindenburg sebagai Gubernur Jenderal pada saat itu. Kebijakan politik etis diwujudkan melalui 3 program. Yang pertama adalah irigasi atau pengairan agar dapat memudahkan pengairan persawahan rakyat, migrasi perpindahan penduduk agar pemerataan perkembangan daerah di semua Indonesia, penjuru Indonesia merata, dan dalam edukasi dan pendidikan pemerintah membuat sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi, dan ada pula sekolah kedokteran. Yang kedua yang merupakan latar belakang dari Sumpah Pemuda adalah media massa sebagai penyebar semangat kebangsaan. Salah satunya yaitu pers. Pers memegang peran penting dalam penyebarluaskan berita. Oleh karena itu, pers menjadi salah satu senjata yang digunakan kelompok pergerakan untuk menyebarkan aspirasi, semangat, dan kesadaran nasionalismenya. Salah satu tokoh pers pada saat itu adalah Raden Mas Tirto Disurjo, tokoh pers Bumiputra yang dikenal sebagai pelopor jurnalistik Indonesia, yang membuat surat kabar dengan judul Medan Priai, dan ada juga Indonesia Merdeka yang dibuat oleh kaum pelajar yang sedang menimba ilmu di Belanda. Latar belakang selanjutnya yaitu tonggak kebangkitan nasional melalui organisasi pergerakan nasional. Nah, kebijakan politik etis melalui program perbaikan pendidikan telah melahirkan golongan intelektual yang memiliki cara pandang baru. Bangsa Indonesia kemudian menerapkan strategi baru untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Strategi yang digunakan tidak lagi dengan peperangan secara fisik, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi modern sebagai tonggak kebangkitan nasional. Nah, organisasi-organisasi modern yang didirikan pada masa pergerakan nasional antara lain Budi Utomo, merupakan organisasi modern pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo bersama teman-temannya di Stovia. Stovia ini merupakan sekolah perguruan tinggi kedokteran. Selanjutnya ada Sarekat Islam, yang merupakan perkumpulan pedagang Islam yang semulanya bernama Sarekat Dagang Islam, yang dibentuk oleh R.M. Tirto Disurjo pada tahun 1901. Dan pada masa kepemimpinan Hos Cokro Aminoto mengubah nama organisasi dari SDI menjadi SI.
Hal ini bertujuan untuk meluaskan gerak dari Sarekat Islam yang tidak hanya berkembang dalam perdagangan. Selanjutnya ada Indies Partij atau IP yang merupakan organisasi yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dewes Dekker atau nama Indonesia dan Nurdirja Setiabudi dan juga Suwardi Suryaningrat yang lebih kita kenal Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, ketiga tokoh ini lebih dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi dari Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Belanda yang dibentuk pada tahun 1926 dan Muhammad Hatta terpilih menjadi ketua pada saat itu. Selanjutnya Partai Komunis Indonesia didirikan oleh J.A. Brandstätter dan Brijksma pada tanggal 9 Mei 1914 dengan nama ISDF yang nanti dalam perkembangannya berubah menjadi nama PKI atau yang lebih kita kenal dengan Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Selain itu ada juga organisasi perempuan. Nah, tokoh perempuan seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika turut berjuang pada masa pergerakan nasional. Salah satu ada beberapa organisasinya antara lain Putri Mardika, Kartini Funds, Keutamaan Istri yang merupakan organisasi yang didirikan oleh Dewi Sartika dan lain-lain. Ada juga organisasi Taman Siswa. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, dengan adanya organisasi Taman Siswa, hingga saat ini Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Selain itu ada juga organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 dan ada juga Perkumpulan Politik Katolik di Jawi dan yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. NU berkembang pesat pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, munculnya berbagai organisasi modern pada masa pergerakan nasional memperjelas perjuangan rakyat demi meraih kemajuan bangsa. Dan dapat dikatakan pendidikan barat yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi senjata makan tuan karena kebijakan politik etis ini mulai bermuncul kalangan intelektual yang menjadi pelopor tumbuhnya semangat nasionalisme untuk mewujudkan kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.